Roti yang kamu buat udah keras padahal baru sehari. Oke, kita coba resep ini. Assalamualaikum, welcome to my channel, Mirwaili. Kali ini kita akan buat roti gendut. Ini adalah sejenis roti sobek yang teksturnya itu tentunya lembut, gak gampang keras, empuk juga, ada seratnya, dan halus. Dipadukan dengan topping coklat yang manisnya pas dan akan enak juga dipadukan dengan topping yang lainnya. Sebelum ke cara buatnya, yuk subscribe dan aktifkan loncengnya untuk video-video yang lainnya. Cus, kita langsung aja siapin bahan-bahannya. Ini dia, ada 300 gram tepung terigu protein tinggi, 50 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 4 gram ragi instan, 2 kuning telur, 140-150 gram susu cair dingin, dan juga ada 40 gram margarin atau butter yang ditambahkan dengan sedikit garam. Next step, kita siapin wadah yang bersih juga kering. Masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi, 50 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, dan 4 gram ragi instan. Aduk sampai semua bahan kering tercampur rata. Kalau sudah rata, kita buat cekungan di tengah-tengah dan kita tambahkan 2 kuning telur. Tambahkan juga 140-150 gram susu cair dingin, bebas mau pakai susu UHT full cream atau apapun yang lainnya. Selanjutnya, aduk-aduk sampai tercampur merata. Kalau merasa sudah agak susah nih pakai spatula mengaduknya, kita bisa gunakan tangan kita dengan kondisi bersih ya. Dan ini aduk sampai cukup kalis, atau yang artinya sudah tidak menempel di wadah. Nah, sekarang kita bisa tambahkan dengan 40 gram butter atau margarin yang ditambahkan dengan sedikit garam saja, jangan terlalu banyak. Aduk-aduk pakai spatula sampai agak tercampur. Kalau sudah tercampur, kita bisa lanjutkan dengan menguleni secara manual menggunakan tangan atau pakai mixer sampai kalis elastis. Kalau menggunakan hand mixer, ini bisa kita uleni selama kurang lebih 5-8 menit atau sampai adonannya menjadi kalis dan elastis. Ini tergantung dari jenis mixer dan juga kecepatan mixer masing-masing ya. Nah, adonan yang kalis ini dia tandanya udah nggak menempel di wadah, dan adonan yang elastis bisa ditandai dengan tekstur dari adonannya itu udah lembut dan juga licin. Nah, kemudian kalau kita rentangkan nih seperti ini, akan timbul lapisan tipis yang tidak mudah sobek. Nah, kalau misalkan adonannya dirasa sudah memenuhi dua syarat tadi itu, yaitu kalis dan juga elastis, selanjutnya kita bisa bulatkan dan diistirahatkan sampai adonannya mengembang hingga 80%. Diistirahatkan kurang lebih 20-30 menit atau menyesuaikan suhu sekitar, dan ditutup pakai plastik wrap atau menggunakan kain bersih. Ini sudah diistirahatkan selama kurang lebih 30 menit. Adonan sudah cukup mengembang dan ini bisa kita eksekusi lagi. Kita kempeskan dulu adonan dan kita pindahkan ke alas datar. Nah, ini kita bagi adonan menjadi beberapa bagian. Di sini dibagi menjadi 12 bagian. Berat masing-masing kurang lebih 50 gram tergantung hasil dari berat keseluruhan yang dibagi menjadi 12 bagian. Ambil satu adonan, kemudian kempeskan, buang gasnya. Selanjutnya kita rounding sampai permukaannya ini halus dan juga mulus. Cubit-cubit sedikit bagian dasarnya sampai tertutup rapat. Kemudian kita sisihkan dan lakukan sampai semua adonannya dibulatkan. Urutkan dari adonan yang pertama kali dibulatkan sampai yang terakhir dibulatkan.
Kemudian kita ambil adonan yang pertama kali dibulatkan, pipihkan sampai berbentuk oval memanjang dan udaranya keluar. Ini bisa manual pakai tangan memipihkannya atau pakai rolling pin juga bisa. Tekan-tekan bagian ujungnya, lalu kita ratakan dan bisa kita gulung. Gulungnya bisa perlahan aja ya, tidak usah terlalu ditekan. Nah, ini bisa terlihat ya, permukaannya mulus. Lalu kita bisa sisihkan di dalam loyang yang sudah dilapisi oleh margarin dan ditaburi dengan tepung terigu. Lakukan sampai adonannya sudah digulung semua ya. Di sini menggunakan ukuran loyang persegi 20 x 20 cm. Usahakan menyusunnya tidak terlalu rapat dan diberi sedikit jarak ya. Lalu kita istirahatkan kembali adonan dengan ditutup menggunakan plastik bersih atau juga kain bersih. Kita istirahatkan sampai ukurannya mengembang hingga 80% atau bisa didiamkan selama 20-25 menit. Sebelum di oven, kita bisa oles tipis-tipis menggunakan susu cair full cream agar nanti warnanya lebih cantik. Sebelum adonan dimasukkan ke dalam oven, pastikan oven sudah dipanaskan terlebih dahulu sekitar 5-15 menit ya teman-teman. Dan lanjut kita oven suhu 175-180 derajat Celcius selama kurang lebih 20-30 menit. Dan apabila menggunakan oven tangkring, bisa menggunakan api sedang cenderung besar dengan waktu yang cukup sama, yaitu 25-30 menit, atau sudah sampai terlihatan matang dan juga atasnya menjadi warna kecoklatan. Apabila sudah matang, langsung saja dikeluarkan, lalu kita sisir pinggirannya agar lebih mudah untuk dikeluarkan dari loyang. Keluarkan roti dari loyang, lalu masih panas-panas kita langsung saja olesi margarin agar lebih mengkilap dan juga aromanya lebih wangi. Ini akan lebih menggugah selera karena rotinya pun terlihat empuk, lembut, dan tentunya enak sekali. Roti ini bisa lembut sekitar 3 harian di suhu ruang dengan tentunya penyimpanan yang rapih dan juga kedap udara ya. Selanjutnya kita bisa potong-potong untuk melihat permukaan bagian dalamnya. Ini terlihat cantik dan juga matangnya baik ya. Juga berserat, kita bisa lihat sendiri di sini. Selain rasa original, kita juga bisa beri isian tentunya dengan menggunakan selai-selai kesukaan favorit keluarga. Bisa menggunakan selai coklat ataupun selai buah-buahan lainnya. Bisa juga menggunakan whipping cream yang ditambahkan dengan buah-buahan segar. Tentunya itu adalah sebuah perpaduan yang sangat-sangat lezat. Dan tentunya hidangan ini cocok untuk disajikan di musim hujan dengan minuman yang hangat. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Selamat mencoba. Semoga video ini bermanfaat dan semoga berhasil. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.